Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari Prodi Manajemen 1 dengan NIM MJ0126270017. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang saya pelajari dari bab 10 tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat hukum. Kemudian di sini saya akan memberi sedikit contoh yang berkaitan dengan materi ini, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial atau yang disebut bansos pada COVID-19 2020. Langsung saja ke materinya. Penjelasan dari pengertian dan hakikat hukum adalah merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara, dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggar. Di sini saya akan memberikan satu contoh yang berkaitan dengan materi penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu contoh kasus korupsi dana bantuan sosial yang disebut bansos pada COVID-19 2020. Latar belakang pada kasus korupsi dana bantuan sosial bansos COVID-19 pada 2020 adalah pada tahun 2020 pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan praktik korupsi yang melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Ia diduga menerima suap dari penyedia paket bantuan sosial. Kasus ini menjadi perhatian besar karena korupsi dilakukan pada saat masyarakat sedang mengalami kesulitan dan akibat-akibatnya. Permasalahan hukumnya ternyata ada dua. Yang pertama, penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan yang kedua, korupsi terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Dasar-dasar hukum dari kasus ini ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari analisis, ternyata kasus ini terbagi ada tiga. Yang pertama, persamaan di hadapan hukum. Meskipun menjabat sebagai menteri, Juliari Batubara tetap ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak memberikan kekebalan hukum. Dan yang kedua, transparansi. Proses penyidikan penyidangan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu penegak hukum meminta pertanggungjawaban atas pelaku penyalahgunaan dana publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dampak dari kasus ini ternyata ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, memberikan efek jerah bagi pejabat publik. Yang ketiga, menunjukkan bahwa hukum dapat menjangkau pejabat tinggi negara. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan sosial. Yang kedua, menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tinjauan keadilan dari kasus yang saya ambil, dari yang saya rangkum, ada tiga. Yang pertama, hak masyarakat sebagai penerima bantuan telah dilanggar oleh tindakan korupsi. Yang kedua, negara berkewajiban menindak pelaku untuk memulihkan rasa keadilan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu hukuman yang dijatuhkan bertujuan memberikan kepastian hukum dan efek jerah. Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 merupakan contoh penegakan hukum yang berkeadilan karena aparat penegak hukum berhasil memproses seorang pejabat tinggi negara tanpa memandang jabatannya. Kasus ini memperlihatkan pentingnya prinsip persamaan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Nilai yang bisa diambil dari kasus ini yaitu kejujuran, tanggung jawab, integritas, anti korupsi, dan bersamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Cukup sekian pemaparan materi bab 10 tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan sedikit contoh studi kasusnya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya Cindy Aulia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.